Halo semuanya, sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Dava Radivanka, mahasiswa Sistem Informasi di Universitas Bina Nusantara. NIM saya 280251985. Video ini saya buat sebagai bagian dari program Community Service di kampus saya, bekerja sama dengan Teach for Indonesia. Dan saya ingin membuat video ini semenarik mungkin karena topiknya menurut saya benar-benar penting untuk semua orang, bukan cuma untuk mahasiswa, teknik, ataupun IT. Video ini membahas tentang bagaimana manusia dan AI bisa bekerja sama di era yang terus berkembang ini, mulai dari apa itu generatif AI secara ilmiah, praktiknya, sampai kenapa peran manusia itu semakin krusial. Ini secara spesifik, setelah menonton video ini, kamu diharapkan bisa pertama, mendefinisikan ulang generatif AI secara ilmiah sebagai kreatur yang aktif. Kedua, memahami riset terkini seputar kolaborasi manusia dan mesin, atau yang kita kenal dengan simbiosis manusia dan AI. Dan ketiga, menerapkan strategi simbiosis tersebut secara langsung ke dalam karir profesional kamu. Oke, langsung kita mulai. Kamu pernah nggak lagi scroll, mau itu LinkedIn, Twitter, atau YouTube Shorts, terus tiba-tiba nemuin konten yang bunyinya seperti ini. 10 pekerjaan yang akan hilang karena AI dalam 5 tahun ke depan. Dan kamu langsung berhenti, baca lagi, sekali lagi. Terus dalam hati ada pertanyaan kecil yang akan muncul. Apakah pekerjaan saya ada di daftar itu? Kalau pernah, saya nggak mau bilang itu berlebihan, karena saya sendiri pernah ada di posisi itu. Saya masih ingat pertama kali saya coba chat GPT. Saya kasih tugas esai yang saya kerjakan 2 jam, saya minta AI yang sama untuk bikin versinya dalam 30 detik, keluar esai yang kalau jujur, strukturnya lebih rapi dari punya saya. Tapi dari situ saya mulai riset lebih serius. Saya baca banyak hal, saya coba banyak tools, saya ngobrol sama orang-orang yang kerja di bidang ini, dan saya nemuin sesuatu yang mengubah cara saya lihat semua ini. Bukan AI yang menggantikanmu, yang akan menggantikanmu adalah orang yang tahu cara menggunakan AI, sementara kamu masih khawatir soal AI. Jadi video ini buat kamu yang mau masuk ke sisi yang tahu, bukan sisi yang khawatir perihal AI ke depannya. Sebelum kita masuk lebih jauh, ada satu hal yang perlu kita luruskan dulu. Karena kalau definisinya salah dari awal, semua kesimpulan kita ambil setelahnya juga akan salah. Banyak orang, dan ini wajar banget sih, masih nganggap AI itu seperti Google yang lebih canggih. Kamu nanya, dia jawab. Dia nyari di database, kasih kamu link atau teks, selesai. Tapi, generatif AI yang sekarang kita gunakan bekerja dengan cara yang fundamental berbeda dari itu. Harvard University mendefinisikan begini. Generative AI adalah sistem yang belajar untuk mengenali pola dari semua data itu dan kemudian menggunakan pola tersebut untuk menciptakan konten baru yang belum pernah ada sebelumnya, berdasarkan instruksi yang kita berikan. Ada 3 kunci di sana yang penting banget. Pertama, belajar, bukan diprogram. Dia belajar sendiri dari data. Kedua, pola dia tidak menghafal. Dia memahami struktur dan cara kerja sesuatu. Ketiga, menciptakan, bukan mengambil dari database. Dia menghasilkan sesuatu yang baru. Saya punya analogi yang mungkin lebih mudah dicerna. Bayangkan ada seseorang yang sepanjang hidupnya membaca 1 juta novel, 1 juta buku teks ilmiah, 1 juta artikel berita, 1 juta baris kode program. Dia tidak hafal kata per katanya, tapi karena membaca sebanyak itu, dia sangat-sangat paham pola bahasa, pola argumen, pola cara manusia berpikir, dan menyampaikan ide dalam berbagai konteks. Sekarang ketika kamu minta dia untuk menulis laporan, dia tidak pergi ke perpustakaan dan nyari referensi. Dia duduk dan dari pemahamannya tentang bagaimana sebuah laporan yang baik itu terstruktur, dia menulis laporan baru yang memang dibuat khusus untuk permintaanmu. Oke, cukup teorinya. Saya mau tunjukkan langsung. Ini Claude, AI buatan perusahaan bernama Anthropic. Saya pakai Claude karena menurut saya dia paling jelas menggambarkan bagaimana AI modern itu seharusnya bekerja bersama manusia, bukan menggantikan manusia. Yang saya mau tunjukkan pertama adalah fitur yang namanya Artifacts. Kalau biasanya kamu bayangin AI itu cuma menghasilkan teks panjang yang kamu baca, Artifacts ini berbeda. Panel di sebelah kanan ini adalah workspace interaktif. AI tidak hanya menjelaskan, dia langsung membuat dan merender hasilnya secara visual, real time di depan kamu. Sekarang saya coba ketik satu instruksi, satu kalimat aja.
Buatkan dashboard penjualan interaktif dengan grafik bar dan pie chart menggunakan HTML, CSS, JavaScript, tampilkan model dan aksi. Sip. AI sedang menulis kode sambil langsung merender tampilannya. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya tidak menulis satu baris kode pun. Dan ini hasilnya. Dashboard lengkap, ada grafik bar, ada pie chart, layout rapi, bisa diinteraksi dari satu instruksi teks dalam waktu kurang dari 1 menit. Ya, meskipun belum full sempurna. Jadi konsep di balik ini, di mana manusia punya visi dan AI yang mengeksekusi teknisnya punya nama resmi yang dipopulerkan. Andre Karpati, mantan direktur AI di Tesla, dia menyebutkan yang namanya vibe coding. Bukan berarti kita tidak perlu belajar skill manapun, tapi maknanya sekarang kamu bisa mulai dari ide, bukan dari sintaks saja. Kamu bisa eksplorasi, iterasi, dan buat prototipe jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dan itu bukan hanya soal efisiensi, itu mengubah siapa yang bisa ikut bermain. Tapi saya mau jujur, semua yang baru saya tunjukkan tadi, kecepatan AI, kemudahan AI, betapa powerfulnya AI, itu juga yang membuat banyak orang tidak bisa tidur nyenyak belakangan ini. Karena kalau AI bisa menulis kode dalam hitungan detik, kalau AI bisa mendesain interface dari satu kalimat instruksi, kalau AI bisa menghasilkan laporan yang manusia butuh 3 jam untuk menyelesaikannya dalam hanya 3 menit, lalu apa yang tersisa untuk kita? Ini yang para peneliti sebut automation anxiety. Rasa cemas yang muncul ketika kita mulai mempertanyakan relevansi diri sendiri di tengah perubahan yang kelihatannya terlalu cepat. Dan saya tidak akan bilang itu lebay. Saya tidak akan bilang kamu terlalu sensitif. Perasaan itu wajar. Data yang mendorong perasaan itu pun nyata. Tapi ada satu pertanyaan yang menurut saya jauh lebih penting dari apakah AI akan menggantikan saya. Dan pertanyaan itu menentukan posisi kamu ke depannya. Pertanyaan yang lebih penting itu adalah, nilai apa yang hanya bisa datang dari manusia yang memang tidak bisa direplikasi oleh mesin? Kita selama ini mendefinisikan pekerjaan berdasarkan taks, kumpulan tugas spesifik yang kita lakukan setiap hari. Developer sama dengan menulis kode, desainer sama dengan membuat visual, analisis sama dengan mengolah data. Dan dengan logika itu wajar kalau kita khawatir karena AI memang bisa melakukan banyak dari taks-taks itu. Tapi di sini ada perbedaan yang sangat penting. AI bisa menulis kode yang benar secara teknis, tapi dia tidak tahu apakah fitur yang dia bangun itu memang fitur yang dibutuhkan pengguna. AI bisa mendesain antar muka yang secara visual bagus, tapi dia tidak merasakan frustrasi yang pengguna rasakan saat antar muka itu ternyata membingungkan untuk digunakan. AI bisa menganalisis data dan menghasilkan rekomendasi, tapi dia tidak bisa mempertimbangkan implikasi sosial atau etis dari keputusan yang direkomendasikan laporan itu. Inilah perbedaan antara eksekusi dan judgment, antara melakukan dan memutuskan apa yang harus dilakukan oleh siapa dan kenapa. Saya suka pakai analogi ini. AI itu seperti kontraktor bangunan yang sangat cepat bekerja, tidak pernah kelelahan dan tidak pernah komplain, dan tidak pernah minta kenaikan gaji. Tapi kontraktor tetap butuh arsitek. Ya, arsitek yang punya visi untuk keseluruhan bangunan, yang tahu kenapa sebuah ruangan harus ada, yang bisa memutuskan trade-off antara fungsi, biaya, dan estetika. Kitalah, manusia, adalah arsitek itu. Kita bukan lagi tukang bata yang tugasnya numpukin bata satu persatu. Kita itu arsitek digital yang menentukan arah, validasi keputusan, dan punya judgement yang AI tidak punya. Di tahun 2018, peneliti bernama Muhammad Jarahim mempublikasikan sebuah studi tentang AI dan masa depan dunia kerja. Dan yang ditemukan cukup sederhana sih, tapi implikasinya besar. AI dan manusia punya domain kekuatan yang berbeda, dan keduanya kalau digabungkan dengan benar, menghasilkan sesuatu yang jauh melampaui apa yang bisa dilakukan masing-masing sendirian. Bukti paling konkret yang saya temukan adalah sebuah studi tentang deteksi kanker payudara. Ada 3 kondisi yang dibandingkan dalam studi ini. AI bekerja sendiri, tingkat kesalahannya 7,5%. Dokter bekerja sendiri, tingkat kesalahannya 3,5%. Ya, AI dan dokter yang bekerja sama, hasilnya 0,5%. Turun dari 7,5 dan 3,5 ke 0,5 itu bukan perbaikan marginal dalam konteks deteksi kanker. Itu berarti lebih banyak orang yang tertangani lebih awal. Dan ini bagi saya adalah argumen paling kuat untuk human AI symbiosis. Bukan karena kedengarannya bagus, tapi karena hasilnya nyata.
Oke, tapi pertanyaan yang wajar setelah semua ini adalah, bagaimana caranya kita pastikan bahwa manusia tetap punya kendali? Bahwa AI tidak akan jalan sendiri tanpa pengawasan. Ada konsep yang sudah cukup banyak diterapkan di industri untuk menjawab itu. Namanya human in the loop. Dan idenya sederhana, di setiap titik keputusan yang paling krusial dan berdampak besar manusia harus hadir. Ada 4 pola yang sudah terbukti cara kerjanya. Pertama, verification gate. Setiap output AI yang akan berdampak besar harus melewati persetujuan manusia dulu sebelum dieksekusi. Jadi tidak ada bypass. Yang kedua, confidence threshold. Sistem AI yang baik tahu kapan dia tidak yakin ketika level kepercayaan dirinya rendah. Output dikirim ke manusia untuk diperiksa. Otomatis, bukan manual ya. Ketiga, continuous feedback. Setiap kali manusia koreksi output AI, koreksi itu ada data yang belajar baru. Sistem semakin membaik seiring waktu. Yang keempat adalah ethic review. Secara berkala ada audit untuk mendeteksi bias yang mungkin berkembang tanpa disadari, karena AI bisa keliru dengan sangat percaya diri. Intinya, AI mengurus kecepatan, manusia mengurus kebenaran dan pertanggungjawaban. Saya mau balik sebentar ke angka yang mungkin sudah kamu pernah dengar, yang sering jadi sumber kecemasan banyak orang. Dari World Economic Forum di laporan Future of Job di tahun 2020 lalu memprediksi bahwa otomasi akan menggantikan 85 juta pekerjaan. Ya, angka 85 juta muncul. 85 juta. Saya tidak akan meremehkan angka itu. Itu banyak sekali dan itu jujur nyata. Tapi laporan yang persis sama juga mencatat sesuatu yang jarang ikut-ikuti. Angka 97 juta. 90 juta, 97 juta peran baru akan tercipta dalam ekonomi yang baru ini. Lebih banyak dari yang hilang tadi sebelumnya. Dan kalau kamu lihat ke belakang, ini bukan pertama kalinya manusia menghadapi ketakutan semacamnya. Waktu mesin pabrik pertama kali muncul, para penenun manual khawatir tidak ada lagi pekerjaan untuk mereka. Waktu komputer pertama kali masuk kantor, banyak yang yakin akuntansi manual akan punah. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, kategori pekerjaan baru lahir yang sebelumnya tidak pernah ada. AI tidak berbeda, yang berubah bukan berapa banyak pekerjaan yang ada, yang berubah adalah jenisnya. Dan orang yang bisa beradaptasi, yang punya 3 kemampuan yang saya sebutkan, AI literasi, mereka yang akan memimpin transisi ini, bukan tertinggal olehnya. AI bukan pengganti, AI adalah amplifier. Amplifier memperkuat apa yang sudah ada. Kalau kamu punya kemampuan analisis yang baik, AI bisa buat analisis itu 10 kali lebih dalam. Kalau kamu punya ide yang kuat, AI bisa bantu kamu eksekusinya jauh lebih cepat. Itulah AI orkestrator. Orang yang tahu cara memimpin mesin, bukan hanya cara penggunaannya saja. Dan terima kasih sudah nonton sampai akhir. Saya Dava Radivanka, sampai jumpa.